Pringgondani merupakan kerajaan yang bisa dibilang dengan usia yang cukup tua. Pada akhir zaman Purwa Mahabharata, kerajaan yang identik dengan pasukan para butonya, karena pendirinya sendiri adalah seorang raksasa atau buto, Ratu Buto, yang mendirikan kerajaan Pringgondani, bahkan sebelum berdirinya Pertapan Retawo di Gunung Saptawarga. Berikut adalah 7 pemimpin kerajaan Pringgondani dari masa ke masa yang mungkin belum begitu familiar di masyarakat umum, kecuali yang nomor 6. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama adalah Ditya Kalakuramba, Prabu Kuramba, sang pendiri kerajaan Pringgondani, raksasa atau buto yang sangat sakti dan telah mengalahkan banyak kesatria buto. Jadi mengukuhkan diri untuk membebat hutan Wonopringgo, lalu mendirikan kerajaan yang selanjutnya diberi nama Pringgondani. Pringgondani, kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Buto, Prabu Kuramba, dengan rakyatnya adalah para raksasa dan raseksi. Pada masa kejayaan Prabu Kuramba sungguh sangat disayangkan karena dengan sifat dasar seorang raksasa, Prabu Kuramba berniat memperistri salah satu dari 7 bidadari utama Kahyangan Suralaya karena beranggapan kesaktiannya melebihi para dewa, dan ternyata memang benar Kahyangan dibuat kacau oleh Prabu Kuramba. Namun inilah yang juga menjadi akhir hayat dari Prabu Kuramba, karena para dewa menunjuk Raden Kaniasa menjadi jago Kahyangan. Prabu Kuramba gugur saat bertempur melawan Raden Kaniasa. Raja kedua kerajaan Pringgondani adalah Prabu Rumbono atau Prabu Rambono, putra dari mendiang Prabu Kuramba, yang menjadi penerus tahta pemerintahan di kerajaan Pringgondani, menggantikan Prabu Kuramba. Pada masa kepemimpinan Prabu Rambono, kerajaan Pringgondani berada di bawah pemerintahan kerajaan Wirata era kepemimpinan Prabu Basukesti. Karena kalah dalam kudetanya melawan Wirata, kembali adalah Raden Kaniasa yang sudah menyandang Resi Manumayasa dari Pertapan Retawo, yang mengalahkan Prabu Rambono. Karena Resi Manumayasa adalah sahabat sekaligus guru spiritual dari Prabu Basukesti. Kerajaan Pringgondani aman dan tentram saat patuh pada pemerintahan kerajaan tertua pada masa itu, yaitu Kerajaan Wirata, sampai pada akhirnya kembali memberontak, dan pada akhirnya Prabu Rambono harus gugur oleh Resi Manumayasa yang kembali membantu Kerajaan Wirata dalam membendung Kerajaan Pringgondani yang dipimpin oleh Prabu Rambono. Raja ketiga kerajaan Pringgondani adalah Prabu Tremboko, Ditya Kalatrembaka, putra dari mendiang Prabu Rambono, pangeran mahkota yang naik tahta karena gugurnya sang raja utama, yaitu Prabu Rambono. Pada masa ini, Prabu Tremboko membuat perubahan besar di kerajaan Pringgondani dengan bersahabat pada Resi Manumayasa dan keturunannya atau Trasaptawarga, yang membuat Prabu Tremboko dapat berguru dan mendapat kesaktian yang cukup luar biasa, dan salah satunya adalah dapat berusia sangat panjang, hingga Prabu Tremboko dapat bersahabat dengan Prabu Pandudewonata dari kerajaan Hastinapura, yang notabene merupakan keturunan kelima dari Resi Manumayasa. Akhir hayat Prabu Tremboko adalah gugur oleh sahabat sekaligus gurunya sendiri, yaitu Prabu Pandu. Namun, karena merupakan hasil adu domba dari Patih Sengkuni, yang menjadi penyebab salah satu perang besar di zaman Purwa Mahabharata, Hastinapura melawan Pringgondani, Prabu Pandudewonata melawan Prabu Tremboko.
Selanjutnya raja keempat adalah Prabu Arimbo, putra sulung Prabu Tremboko, sulung dari Kadang Brojo, para putra dari Prabu Tremboko, pangeran mahkota yang naik tahta setelah gugurnya Prabu Tremboko. Pada masa Prabu Arimbo, kerajaan Pringgondani memilih mandiri tanpa patuh pada kerajaan manapun, yang membuat Pringgondani menjadi kerajaan di tengah hutan. Bahkan atas kesaktian Prabu Arimbo membuat tidak sebarang manusia bisa melihat kerajaan Pringgondani, karena Prabu Arimbo memasang perisai gaib pada seluruh wilayah kerajaan Pringgondani. Hingga pada akhirnya kerajaan Pringgondani bedah karena Prabu Arimbo gugur oleh Raden Bratasena saat bertempur, yaitu pada peristiwa Babat Wonomarto, salah satu lakon yang mungkin menjadi favorit di masyarakat umum. Pemimpin yang kelima adalah Ratu Arimbi, menjadi ratu sementara karena Raden Bratasena menolak naik takhta di kerajaan Pringgondani. Padahal sebelum gugur, Prabu Arimbo menikahkan Dewi Arimbi dengan Raden Bratasena dan menyerahkan kerajaan Pringgondani kepada Raden Bratasena. Sebagai gantinya adalah keturunan dari Dewi Arimbi dan Raden Bratasena yang kelak akan naik tahta di kerajaan Pringgondani. Raja yang keenam tidak lain dan tidak bukan adalah Raden Gatotkaca atau Prabu Anom Gatotkaca, raja dari kerajaan Pringgondani yang merupakan tokoh pewayangan Jawa paling terkenal di Nusantara bahkan mancanegara. Sang putra Bima, sang otot kawat dan tulang besi, Raden Gatotkaca. Dengan begitu banyak sangkitan, Gatotkaca naik tahta di kerajaan Pringgondani. Salah satu lakon yang cukup difavoritkan di kalangan masyarakat umum ketika Raden Gatotkaca menjadi raja di kerajaan Pringgondani, tertuang dalam sebuah lakon, Gatotkaca Winisuda. Dan yang terakhir adalah yang merupakan sanggit, Raden Sasikirana yang memimpin kerajaan Pringgondani sepeninggal sang ayah, yaitu Raden Gatotkaca, yang gugur dalam perang Bharatayuda Jayabinangun. Demikian 7 pemimpin dari kerajaan Pringgondani, yang mana video ini dengan referensi dari album Kisah Wayang dengan sumber Serat Pustaka Raja karya Raden Ngabih Ranggawarsita, dan saya tambahkan tokoh Sasikirana sebagai sedikit pengembangan. Silahkan komentar untuk pertanyaan atau menambahkan cerita. Subscribe juga untuk lebih banyak lagi video-video sederhana seputar pewayangan Jawa. Semoga materi video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya menyimak. Sampai jumpa lagi.